kemudian berikutnya adalah powerful ruqyah syariah. Lalu bagaimana agar kita bisa meruqyah secara powerful, ya? Tidak ada batasan sehingga Anda akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika Anda melakukan ruqyah syariah, gitu ya. Apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, agar Anda mendapatkan powerful ruqyah syariah, agar ruqyah syariah Anda itu berkesan, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah niatnya dikuatkan. Niat ini kan seperti cita-cita, ya. Kemudian ini menutup. Kemudian keyakinan, setelah Anda punya niat, yang berikutnya adalah keyakinan. Kemudian tahu caranya atau cara tekniknya. Jadi supaya bagaimana agar pengobatan yang Anda lakukan itu berkesan atau Anda sembuh dengan terapi Al-Quran. Yang pertama adalah tadi niatnya dikuatkan. Yang kedua adalah memiliki keyakinan bahwa Al-Quran ini berkesan. Al-Quran ini insya Allah menjadi syifa, menjadi penyembuh. Kemudian yang ketiga, tekniknya harus pas, caranya harus pas, dosisnya harus pas. Kemudian berikutnya perbanyak taubat, jadi harus senantiasa bertaubat, membersihkan hati. Taubat ini kan seperti membersihkan hati dari debu-debu, kotoran-kotoran dosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, setiap hamba melakukan dosa maka akan dititikkan satu titik hitam, noktah hitam. Kemudian dia bertaubat maka akan dihapuskan titik-titik tersebut. Maka kalau Anda bertaubat, maka insya Allah akan dihapuslah segala penyakit-penyakit yang akan Anda alami. Dan dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang kelima yang Anda pahami kalau Anda ingin mendapatkan pengobatan Al-Quran yang maha dahsyat adalah Anda mengenali musuh Anda. Ya, siapa sih musuh Anda itu? Yaitu syaitan. Yang nanti insya Allah kita akan mempelajari syaitan itu siapa. Ya, kemudian adapun strategi untuk sembuh, ada 4 strategi yang bisa kita lakukan. Ya, ini adalah sebuah strategi ruqyah mandiri yang Anda bisa praktekkan di rumah, ya. Strategi yang pertama adalah memperbanyak taubat. Jadi mulai hari ini perbanyak taubat, istighfar. Karena tadi saya sudah sampaikan kan, ada yang disebut dengan hijaban masturo. Ada penghalang seseorang sehingga dia tidak bisa sembuh dengan terapi Al-Quran. Hijaban masturo. Salah satunya adalah dosa, maksiat, kotoran yang ada di jiwa, kotoran yang ada di hati, dan itu bisa dibersihkan dengan taubat, dengan beristighfar. Kemudian berikutnya yang kedua, perbanyak sedekah. Ya, dawu mardokum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Makanya setiap live saya, setiap pagi saya selalu motivasi, sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Insya Allah penyakit Anda akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, umroh. Jadi sebenarnya teman-teman, tanamkan di dalam dada untuk umroh. Ya, niatnya untuk kesembuhan. Wasilah. Bahwa umroh ini kita jadikan wasilah untuk kesembuhan. Dulu saya sebenarnya rutin setiap bulan Desember, tapi karena pandemi 2 tahun ini stop. Jadi di bulan Desember kita umroh sama-sama, kemudian saya akan ruqyah di sana di Masjidil Haram. Bagi teman-teman yang mau ikut, nanti insya Allah akan kita kabarkan, ya. Kalau misalkan tahun ini atau tahun depan kita adakan umroh ruqyah, nanti saya akan kabarkan dan insya Allah kita akan bimbing terapi ruqyah mandiri di sana. Kita coaching, kemudian bertemu dengan saya setiap hari dan insya Allah akan saya ruqyah juga. Berikutnya, Anda mengkonsumsi herbal. Herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, kurma azwa, kemudian bidara, air zam-zam. Ini kalau bisa di stok di rumah. Atau kalau Anda yang sudah mau mengkonsumsi yang dalam bentuk racikan, Anda bisa konsumsi herbal hijrah. Karena herbal hijrah ini di dalamnya sudah ada semua, ya. Ada madu, ada habatus sauda, ada minyak zaitun, ada
propolisnya, kemudian ada bidaranya, ada pegaganya yang insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan insya Allah ini harus, kenapa? Karena inilah yang nantinya akan memudahkan Anda untuk sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah strateginya agar memastikan Anda itu bisa sembuh dengan terapi Al-Qur'an, teman-teman. Ya, kita lanjut. Berikutnya, mengenal jin. Mengenal jin. Karena kita harus mengenalin musuh kita itu siapa gitu. Kalau sekarang saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang jin? Mesti Anda akan menyampaikan bahwa jin itu adalah makhluk yang menakutkan, seperti pocong, kuntilanak, ya, gundurwo, hantu raya, ya, dan lain sebagainya. Ya, jin yang biasanya ditampilkan di televisi. Bayangan Anda kan itu. Dia membahayakan, menakutkan, menyeramkan, bahkan bisa mencekik kita sampai mati, kan itu kan? Bayangan Anda itu bahwa jin itu adalah makhluk yang kuat. Padahal dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kan dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu adalah ada tipu daya syaitan itu amat lemah, dha'ifan, ya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membonceng sahabatnya. Kemudian di perjalanan onta Rasulullah itu tersandung, kemudian sahabatnya ini latah, terucap setan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam peringatkan si sahabat tadi yang dibonceng oleh Rasulullah, jangan kau ucapkan setan. Kalau kamu ucapkan setan, maka setan akan membesar sebesar rumah. Tapi ucapkanlah bismillah, karena ketika engkau mengucapkan bismillah, maka setan akan mengecil sekecil lalat. Jadi kalau Anda mau membuat setan dalam tubuh Anda mengecil, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, maka sebutlah asma Allah, bismillah, Allahu Akbar, zikirlah, ya, setiap hari, bacalah Al-Quran setiap hari, maka setan dalam tubuh Anda akan mengecil dengan izin Allah. Yang membuat setan itu kemudian besar, sulit untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena Anda meyakini dia besar. Maka itu yang membuat dia besar. Ya, oke, kita bahas sedikit-sedikit. Awal penciptaan setan. Setan diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Penciptaan mereka menggunakan nyala api. Jadi api itu yang ketika berkobar itu di ujungnya itu kan ada gas yang paling panas. Jadi setan itu sifat asli setan itu panas. Sehingga ketika dia berada di dalam tubuh kita, maka kita akan emosi, gampang marah. Tubuh kita terasa panas. Padahal ada di aircon yang sejuk, di AC yang dingin. Tapi tubuh kita itu rasa panas. Ya, kenapa? Karena sifat penciptaan jin itu terbuat dari api. Sebagaimana manusia itu terbuat dari tanah. Sedangkan malaikat itu terbuat dari cahaya, teman-teman. Jadi jin pertama lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Di manakah jin tinggal? Para ulama bersepakat bahwa jin itu tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Pada dasarnya jin tidak akan mungkin tinggal di rumah kita. Namun manusia yang mengundang mereka sendiri, manusia yang membawa mereka sendiri ke dalam rumah mereka, sehingga kemudian mulai rumah kita dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, mengganggu anak kita, mengganggu keluarga kita, sehingga kita menjadi sakit-sakitan. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal sebenarnya di tempat yang tidak dihuni manusia, seperti kuburan, kemudian lautan, kemudian hutan, kemudian danau, tempat-tempat yang memang manusia tidak ada di situ. Ya, begitu juga rumah-rumah kosong yang tidak dihuni oleh manusia. Makanya kalau Anda buat rumah jangan terlalu besar. Orangnya cuma 4 biji, ya, 4 orang, tapi rumahnya kamarnya 18. Ya, yang dihuni kamarnya cuma 2 dan penghuninya manusia, sisanya 16 setan semua. Kenapa? Karena banyak ruangan kosong. Makanya salah satu cara agar bagaimana rumah kita itu tidak dihuni oleh setan, jangan terlalu banyak ruangan kosong. Karena ruangan kosong itu nggak pernah dibersihkan, debunya terlalu tebal, tempatnya berantakan, kotor, maka disitulah
tempat yang paling nyaman bagi setan. Ya, seperti itu. Kemudian apa makanan mereka? Makanan mereka kalau setan jin Islam, maka mereka memakan tulang. Ya, kalau Anda menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih lembu, mengucapkan bismillah, maka tulangnya itu adalah merupakan makanan bagi bangsa jin Muslim. Jin kafir mereka memakan benda najis seperti kotoran manusia, mereka memakan darah, ya. Bahkan ada sebagian jin yang memakan janin. Makanya kita menemukan ada sebagian orang yang ketika bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga hamilnya isinya ada, tapi bulan ke-6 tiba-tiba anaknya hilang. Maka itu bisa menunjukkan bahwa itu dimakan oleh setan. Janinnya dimakan oleh iblis, oleh jin, ya, seperti itu. Kemudian iblis juga memakan darah, ya. Sebagian orang yang kerasukan, ya, saya banyak menemukan wanita-wanita yang kerasukan ternyata dia suka memakan darah, ya, seperti itu. Berikutnya perbedaan antara jin, iblis dan setan. Ayo.